Namrud ini teman-teman sekalian, setiap hari kalau dia habis mandi, ya, sudah pakai baju singgasananya, dia mau duduk di singgasananya, ya, maksud saya baju kerajaannya ya, dia mau duduk di singgasananya, maka dia pun teman-teman sekalian mengangkat hijab, dia taruh seperti gorden yang besar, kain besar antara dia dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi ada dayang-dayangnya, perdana menterinya, istri anaknya pun sama. Setiap pagi kalau dia habis mandi, dia duduk di singgasana, ditaruh mahkotanya, kemudian tirai diangkat. Nah, kalau tirai diangkat, semua orang sujud sama dia. Lalu berkata, wahai Tuhan Namrud, dipuji-pujilah. Nah, kalau sudah dipuji sebagai Tuhan, apa yang mereka minta dikasih sama Namrud. Minta harta, minta sapi, minta kuda, minta emas, apa saja dikasih sama Namrud. Jadi orang banyak ngakuin dia sebagai Tuhan gitu. Waktu Namrud pertama kali mengaku Tuhan, di hari itu, malamnya dia mimpi. Dia mimpi teman-teman sekalian, dia lihat seluruh wilayah kekuasaannya terbakar dengan api. Bangunan-bangunan istananya banyak yang runtuh, rubuh. Maka dia kumpulin semua orang-orang di sekitar dia. Penasihat-penasihatnya, malam itu juga, kumpul. Saya mimpi begini nih, apa pendapat kalian? Mereka bilang, kami nggak tahu nih. Apa takwilnya nggak tahu, nggak ada ahli takbir mimpi di sini. Kebetulan salah satu orang kepercayaan Namrud bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim. Namrud ini rupanya, karena dia manusia, gitu kan? Dia tidak bisa kemana-mana nih. Dia cuma bisa duduk singgasananya, orang datang. Baik, bagaimana kalau wilayah-wilayah mau sembah dia, mau minta tolong, tapi tidak seperti sekarang ada komunikasi, telepon, orang mau sembah dia bagaimana caranya? Dia suruh si Azar, Azar ini ayahnya Ibrahim AS, ahli buat patung. Buat patung sesuai dengan yang Namrud mau, patungnya Namrud atau patung singa kah, patung apakah, kirim ke sana. Bilang ini Tuhan Namrud yang kirim, sembah itu sama dengan sembah dia gitu. Azar ini kepala pembuat patung, jadi orang kepercayaannya Namrud. Ini ayahnya Nabi Ibrahim AS. Ada satu rupanya penasihatnya bilang, kemungkinan takwil mimpi anda itu adalah kerajaan anda akan hancur. Kerajaan anda akan hancur. Lalu kata Namrud, instruksi aneh pada saat itu dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia bunuh. Kebetulan, secara kebetulan dengan hikmah ilahi, malam itu Ibrahim alaihissalam lahir. Azar kan hadir di situ. Tahu nih, dia pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, Namrud sudah keluarin instruksi aneh nih, semua laki-laki disuruh bunuh anak laki-laki lain. Ini Ibrahim nanti dibunuh nih, bawa lari ke hutan, dibawalah ke hutan. Ibrahim alaihissalam hidup tentu di sana, kita tidak bahas masa kecilnya. Ringkas cerita, waktu Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah, umurnya 40 tahun. Waktu diutus menjadi nabi 40 tahun, gitu kan? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam masuk, jadi selama 40 tahun, waktu itu Namrud waktu Ibrahim lahir umurnya 30 tahun. Jadi 40 tahun ke depan dia berkuasa, mengaku sebagai Tuhan, orang-orang semua akuin. Ibrahim alaihissalam lahir waktu Namrud umur 30. Selama 40 tahun baru dia dinobatkan jadi nabi kan gitu. Nah waktu dinobatkan jadi nabi, jadi Namrud selama 40 tahun ini diakui sebagai Tuhan. Bayangkan kerajaan yang sangat besar seperti itu, 40 tahun dinobatkan jadi Tuhan dan diakui oleh masyarakatnya. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang Ibrahim alaihissalam, hari pertama berdakwah, Ibrahim tidak tunda alaihissalam. Jadi Namrud rupanya bangun sebuah, kalau kita tempat ibadah ya, mungkin masjid kalau kita, kalau orang mereka itu dulu kayak biara lah. Ya. Dibangun bangunan besar, bangunan itu bertangga, sampai sekarang di Irak ada, di Babilonia ada. Peninggalan Namrud masih ada sekarang. Ada tempat kayak ibadahnya mereka, itu di dalam ruangan, teman-teman sekalian, di kiri kanan bangunan, kalau masuk ke dalam, itu tempat-tempat patung. Patung-patung, macam-macam patung, ada puluhan, mungkin belasan atau puluhan patung bisa dimuat di situ. Dan yang paling ujung tengah-tengahnya patungnya Namrud. Setiap hari masyarakat Babylon datang ke situ, bawa sesajen, ya, minta-minta, dianggap ini dewa inilah, dewa angin lah, dewa ini, dewa itu, dikasih nama-nama sama mereka. Dan patung ini teman-teman ditaruh di tempat yang agak tinggi. Untuk naik ke situ harus ada tangganya. Dan tidak boleh ada orang selain penjaga kuil yang dianggap suci oleh mereka naik
nyentuh patung itu, Tuhan mereka. Kalau nyentuh bisa kualat. Nggak boleh nyentuh. Baik, ringkas cerita, penjaga kuil ini pun punya baju khusus. Kalau misalnya ada yang mau kasih sajian, ini saya mau kasih untuk dewa ini misalnya, maka si penjaga itu yang antar ke atas. Baru sudah ditaruh, baru kemudian dia berdoa, gitu-gitulah ya. Ibrahim alaihissalam pada malam itu, hari diutus jadi oleh Allah SWT, datang ke kuil itu. Orang-orang lagi pada nyembah-nyembah nih. Ibrahim alaihissalam bajunya biasa, bukan baju penjaga kuil, naik ke tangga tadi. Terus didatangi sama Ibrahim patung pertama. Orang semua pada ngelirik, karena ini bukan pengurus kuil. Ibrahim tidak dikenal, karena selama ini bukan di Babilonia, dia di luar Babilonia kan. Kan dia dibawa di hutan waktu dia masih kecil gitu kan. Jadi kisah Nabi Ibrahim AS yang dia lihat bulan, dia bilang ini Tuhanku, matahari. Dalam Al-Quran, itu di hutan tuh. Gitu kan. Di hutan, dia mencari tahu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas cerita, Ibrahim AS naik, orang semua jadi hening, berhenti beribadah. Terus tiba-tiba mata mereka ke arah Ibrahim. Ibrahim AS lihat sesajen di situ ada, diambil sama dia. Lalu diangkat sama dia. Dalam beberapa athar disebutkan Ibrahim sempat menggigit sebuah apel. Gitu. Dia nggak makan. Jadi selama ini sesajen, jangankan disentuh ya, ngantar sendiri bisa kualat ke patung. Apalagi nyentuh. Ibrahim alaihissalam makan. Lalu Ibrahim, dia tidak telan, dia cuma makan lalu dia bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia. Dia aja ngomong tuh patung. Apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Tentu patung tidak ada nyaut. Patung mau bicara apa? Nggak mungkin. Diulangi sama dia, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil sesajenmu? Sama saja, patung pasti nggak ada suaranya. 3 kali sama. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam ambil apel tadi, dibuang dari mulutnya yang sudah digigit, diambil apel itu dilempar ke wajahnya patung itu. Lalu jatuhlah apel itu kan. Pastilah patung nggak bisa buat apa-apa secara akal sehat gitu. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan Babilonia, kau nggak bisa marah? Kau nggak marah saya lempar wajahmu dengan apel tadi? Tentu tidak ada sautan. 2 kali, 3 kali. Kata Ibrahim, kau tidak layak untuk disembah. Pindah lagi ke patung sebelah, dibuat sama. Patung sebelah, dibuat sama. Semua patung dipermalukan oleh Ibrahim alaihissalam. Orang-orang di kuil ini bengong melihat kejadian ini. Nggak ada nih, nggak ada kualat, nggak ada putus tangannya, nggak ada buta matanya, nggak ada khurafat yang selama ini disebarin. Sampai selesai Ibrahim mutar, di ujung sebelah kiri, dari kanan dia mulai kiri. Lalu dia mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, lihat nggak, yang ini yang kalian sembah nih. Apa yang mereka bisa buat? Makan mereka tidak bisa makan sesajen yang kalian kasih. Ngapain kasih makanan? Tuhan kalian ada namanya Allah. Ikutilah saya karena saya utusannya, saya akan pandu kalian ke Allah itu. Orang-orang pada diam. Sempat ada yang bilang, bubar aja bubar, ini Ibrahim orang gila nih. Bubar mereka. Ibrahim bilang, sebentar, sebelum bubar, saya sampaikan ya, kalau kalian tidak mau berhenti, saya akan buat tipu daya dengan Tuhan-Tuhan kalian nih. Mereka belum tahu Ibrahim mau buat apa nih, bubar. Tinggal penjaga kuil, yang dianggap orang suci tadi. Ibrahim rupanya keluar cari kampak. Naik di atas itu dihancurin tuh patung-patung. Kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Penjaga kuil sendiri ketakutan lihat Ibrahim. Ini Ibrahim luar biasa nih. Tidak takut kualat, ini kualat. Dan ini keyakinan 40 tahun. Bukan baru gitu. Semua dihancurin sama Ibrahim alaihissalam, sudah berantakan tuh tempat. Lalu yang ditinggalkan oleh Ibrahim patungnya Namrud yang paling besar. Oleh Ibrahim diambil tuh kepala-kepala patung, ditaruh di patungnya Namrud. Terus kampaknya ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah, Ibrahim tinggalin tuh. Besok pagi orang Babilonia mau nyembah. Seperti biasa, berantakan semua di tempat ibadahnya mereka. Mereka bilang, dalam Al-Quran diceritakan, siapa yang membuat ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kata penjaga kuil, tuh yang tadi malam namanya Ibrahim tuh. Panggil. Datang Ibrahim alaihissalam. Apa kau lakukan ini Ibrahim pada Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, kok tanya saya, yang pegang kampak siapa? Kan kampak ada di situ tuh, yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong. Gitu. Maka Allah bilang kembali ke diri mereka, kayaknya memang kita yang salah nih. Gitu kan. Mereka bilang gitu. Tapi rupanya ada satu orang situ, nggak mau, fanatik buta. Nggak, kita harus lapor kepada Tuhan terbesar nih, Namrud.
Gitu. Kata Ibrahim, nggak usah lapor, saya ke sana. Waktu itu kebetulan pagi hari kan, Namrud lagi kayak tadi, lagi pakai baju singgasananya, orang bondong-bondong masuk yang punya hajat, Ibrahim ikut tuh sama orang-orang. Begitu tirai diangkat, orang semua sujud kepada Namrud. Ibrahim nggak sujud, berdiri sendiri. Ini baru pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud pada Namrud. Baru ini. Namrud tanya, siapa kamu ini? Berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim seorang nabi, memang tugasnya membatalkan kekafiran itu. Kata Ibrahim apa? Dia tidak panggil Tuhan, tidak panggil raja apalagi Tuhan gitu. Kata Ibrahim, wahai Namrud. Dipanggil Namrud. Begitu dipanggil wahai Namrud, orang yang lagi sujud ini berdiri semua. Orang panggil nama Namrud siapa nih? Gitu. Belum pernah. Ini panggil Tuhan, panggil raja, panggil panggilan terhormat. Wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kau ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya punya dua mata. Kamu punya dua tangan, saya punya dua tangan. Kamu punya dua kaki, saya punya dua kaki. Apa bedanya dengan saya? Kamu juga sama dengan saya, lahir dari rahim seorang ibu, bayi, anak-anak, remaja, tua kayak kamu sekarang, kamu juga akan mati. Seperti manusia lainnya. Kamu lapar, kamu haus, kamu juga tidur kalau kamu capek. Dari mana kamu ngaku Tuhan? Tuhanku dan Tuhanmu, ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Rupanya Namrud ini terpukul sebenarnya. Belum pernah ada orang bilang seperti ini. Dan ini luar biasa, kurang ajar bagi dia ya. Di istanahnya, di depan orang-orang semua dipermalukan. Tapi Namrud nggak mau perlihatkan emosinya. Diredam sama dia. Dia bilang, wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu kau bilang itu menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Namrud pakai akal-akal manusianya nih. Dia bilang sama prajuritnya di depan pintu, tangkap dua orang yang lewat depan istana. Siapa saja, lewat dua laki-laki ditangkap. Lalu yang satu oleh Namrud disuruh bunuh, yang satu disuruh pergi. Dikasih apa saja yang dia mau. Kata Namrud, lihat, saya juga mematikan dan menghidupkan. Tentu ini kebodohan ya. Kenapa kebodohan? Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Jadi dia menipu diri dia sendiri sebenarnya. Jibril alaihissalam datang waktu itu menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ini orang ini keras kepala. Kalau kau cuma kasih contoh-contoh di dunia, di bumi, dia akan cari alasan. Tantang dia di langit. Baik, kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Apa kau bisa? Apa Namrud mau bilang kira-kira? Contoh apa yang dia bisa lawan matahari? Terbit dan terbenam. Maka kata Allah, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu jadi terdiam. Emosinya naik nih, dia bilang penjarakan Ibrahim nih, penjarain. Bubar semua orang, bubar. Lalu Namrud kumpul nih sama orang-orang penasihat-penasihatnya. Ini Ibrahim ini luar biasa nih, membantah ketuhanan saya nih. Ini kalau dibiarin bahaya. Saya mau bunuh Ibrahim, tapi saya nggak mau mati biasa, kata Namrud. Saya mau mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang tidak ada lagi orang seperti Ibrahim. Kalau penggal orang, tusuk, potong tangannya udah biasa itu Namrud. Dia udah biasa bunuh begini. Saya mau bunuh yang luar biasa, yang orang semua ketakutan. Musyawarah sehari, 2 hari, setelah sepekan bermusyawarah teman-teman, baru muncul ide membakar. Bakar Ibrahim. Bakar ini mati yang paling menyakitkan. Jadi kalau dibakar, dari pertama dibakar sampai dia mati, kesakitan terus kan. Nah ini mati yang spektakuler. Kata Namrud, baik, buat api yang belum pernah masyarakat Babilonia lihat. Keluarin semua biaya, kerahkan tenaga, dibuatlah api besar. Api ini teman-teman, dalam beberapa asar disebutkan, itu sebesar setinggi istananya Namrud. Sekitar 20-30 meter istana, sangat tinggi, besar. Api sebesar itu, kalau api sebesar bangunan masjid ini luar biasa. Untuk bakar satu orang, untuk bakar satu orang 1 kali 2 meter ruangan sudah hangus orang itu kan. Ini enggak, karena bencinya dia. Biaya dikerahkan, dikeluarkan, tenaga dikerahkan, buat api yang luar biasa. Sampai sekarang di Babilonia di Irak masih ada diperkirakan itu bekas tungkuhannya Namrud, besar. Jadi agak tinggi supaya orang dari jauh lihat daru apinya di atas besar gitu. Dibakarlah, dikerahkan semua. Dan perlu teman-teman tahu, Allah Azza wa Jalla sebagai sang pencipta selalu membiarkan orang-orang kafir ini melakukan upayanya maksimal, nanti Allah batalkan dengan hal yang kecil sekali.
Sudah dia usaha cepat setengah mati, nanti yang kecil membatalin semua itu. Yang terjadi adalah setelah api terbakar sampai dalam beberapa athar yang lain. Athar ini maksudnya riwayat ya. Ada riwayat yang menjelaskan kalau burung lewat di atas api itu langsung hangus karena panasnya gitu, besarnya. Ibrahim alaihissalam dikeluarkan lalu dibuka bajunya. Kata Namrud, buka bajunya, saya ingin dia merasakan setiap kulitnya itu merasakan panas. Dan ini penyebab daripada hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, kalau antum baca secara zahirnya hadis ini tidak faham kalau tidak connect sama kisah ini. Kata Nabi SAW, akulah orang yang paling pertama dibukakan kuburan, dibangkitkan di mahsyar hari kiamat. Dan Ibrahim adalah orang yang pertama diberikan baju. Karena orang dibangkitkan tanpa baju kan, tanpa baju, tanpa alas kaki, tanpa khitan, ya kan gitu. Jadi Ibrahim alaihissalam pernah dikasih. Kata ulama hadis maksudnya adalah Ibrahim waktu mau dibakar oleh Namrud disuruh buka bajunya. Sebagai penghormatan Allah kasih dia orang pertama dapat baju hari kiamat. Ringkas cerita, Nabi Ibrahim dikeluarkan nih. Waktu Ibrahim dikeluarkan dan akan dilempar pakai katapel yang besar sekali mau dilempar ke dalam api supaya orang lihat. Ibrahim alaihissalam pada saat itu didatangi oleh Jibril. Dalam beberapa riwayat disebutkan didatangi oleh Jibril dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya untuk kau minta tolong apa saja. Apa saja. Kau suruh saya bunuh Namrud, saya bunuh Namrud. Kau suruh saya padamkan api, saya padamin api. Perintah apa saja. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya enggak butuh. Kalau kepada Allah saya butuh. Sampai Allah memuji Ibrahim dalam firman-Nya, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat keyakinannya tentang Allah SWT. Luar biasa. Jibril ditolak sama dia. Lalu sementara dilempar, Jibril pergi dilemparlah ke api. Sementara dilempar, Ibrahim mengucapkan kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Allah, zat yang telah aku imani keberadaannya secara gaib. Tidak kelihatan dengan mata. Aku yakin kau menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini ya Allah. Dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas. Maka aku mohon kepadamu agar engkau menjadikannya dingin untukku. Allah Azza wa Jal dari atas langit sana menginstruksikan kepada api. Dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dilemparlah Ibrahim alaihissalam. Waktu masuk ke dalam api teman-teman, ada satu kejadian yang kecil tapi efeknya besar. Waktu masuk ke dalam api, orang kalau kena api, sekuat-kuat tubuhnya, teriak nggak? Ada nggak tahan di sini kalau dibakar api? Biar orang bilang punya ilmu kebal, kalau dibakar mati, pasti teriak, gitu kan? Ibrahim alaihissalam masuk dalam api, nggak ada jeritan, nggak ada teriakan, nggak ada suara. Dan Namrud ini saking jengkelnya sama Ibrahim, di sekitar lingkaran api itu ditaruh prajurit-prajurit pilihan. Jadi kalau sampai Ibrahim mau lari didorong lagi. Luar biasa gitu. Sudah apinya panas, ini burung lewat langsung hangus, manusia juga sama. Gak ada suara. Orang-orang hening semua, kok bisa? Kejadian kecil ini, tapi besar efeknya. Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya api saya. Baiklah, orang percaya saja. Bubar semua. Kata Namrud, bakar Ibrahim 3 hari. Jangan keluarin dari api, 3 hari. Setelah 3 hari kumpul lagi semua ya. Saya ingin melihat debunya Ibrahim. Dengan sombong. Dan dia bilang, sebarkan berita, siapapun yang seperti Ibrahim nasibnya akan sama nih. Membantah ketuhanan saya akan dibakar begini. Baik. 3 hari Namrud makan, minum, pesta-pesta, mabuk-mabuk. Orang bebas datang ke istananya, makan-makan. Pokoknya Ibrahim sudah mati yang bantah ketuhanannya. Dan orang makin yakin dia Tuhan selama 3 hari itu. Ringkas cerita teman-teman, setelah 3 hari kumpul lagi semuanya, Namrud di situ, jutaan pasang mata menyaksikan. Kata Namrud, padamkan api, saya mau lihat debunya Ibrahim. Mereka kaget, waktu dipadamkan api, Ibrahim alaihissalam ada duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Waktu itu kan karena agak jauh, orang-orang bingung, ini Ibrahim masih hidupkah, hangus berdudukkah, tidak terlalu jelas gitu kan. Lalu Namrud waktu itu, dia coba melihat dari jauh, kayaknya masih utuh nih Ibrahim. Dan datang instruksi waktu itu kepada Ibrahim alaihissalam dari Jibril, dari Allah SWT, wahai Ibrahim, Tuhanmu suruh kau berdiri pulang ke rumah, nggak buat apa-apa, itu saja. Berdiri dari tungkuan ini pulang ke rumahmu, nggak ada instruksi yang lain. Orang-orang beriman seperti itu ya.
Instruksinya datang, sholat, puasa, zakat, tinggalkan ini. Masalah ada hikmah, tidak ada hikmah itu urusan lain. Tetap dikerjakan. Orang beriman begitu. Allah perintahin ya sudah, gitu kan. Seperti itulah. Ibrahim AS melakukan. Ternyata berdirinya Ibrahim dari tungkuhan tadi pulang ke rumahnya, membantah perkataan Namrud yang bilang apa? Oh Ibrahim hangus tuh terpanggang di atas tungkuhan saya. Karena Ibrahim kan duduk. Ternyata Ibrahim AS berdiri pulang. Nah perkataan Namrud terbantahkan. Orang semua tersebar berita, jutaan pasang mata nih. Yang hadir pada saat itu mengatakan, oh Ibrahim hebat. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan Namrud. Dibakar nggak mempan. Berarti Ibrahim lebih hebat nih kita ikutin. Tersebar berita begitu. Waktu itu Namrud bingung. Mau bagaimana lagi kira-kira? Coba teman-teman kalau ada orang dibakar api seperti ini tidak mati. Kira-kira masih mempan nggak kalau ditebas dengan pedang? Nah, udah nggak, pasti nggak mempan otomatis kan? Api aja besar nggak makan apalagi pedang gitu. Namrud pulang ke istananya semalam suntuk nggak bisa tidur dia, sumpek. Ini gimana lagi? Mau dihadapin? Semua biaya terbesar, semua cara yang paling hebat menurut manusia sudah dilakukan. Tapi Allah batalkan dengan sesuatu, nggak terbakar. Udah selesai. Mau buat apa dia? Nggak bisa. Baik. Keesokan paginya Allah Azza wa Jalla mempermalukan Namrud, membongkar kedoknya dengan mengutus padanya seekor lalat. Lalat ini teman-teman sekalian masuk di lubang hidungnya Namrud sampai ke otaknya. 3 hari. Dia siksa tadi Ibrahim 3 hari niatnya. Allah siksa 3 hari dengan lalat. Dipukul-pukul, nangis-nangis, teriak. Nggak bisa. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang air besar. 3 hari. Kira-kira manusia kalau begini 3 hari mati nggak? Namrud akhirnya mati tergeletak. Dengan tubuhnya yang besar jatuh di dekat singgasananya. Dengan hikmah Allah, orang-orang yang paling percaya dia sebagai Tuhan, orang sekitarnya datang dekatin. Lalatnya keluar. Tersebar berita Namrud dibunuh oleh lalat. Ya itu. Habislah cerita Namrud nih yang terkenal sebagai orang yang kuat, orang yang kaya, orang yang Tuhan 40 tahun. Habis ceritanya. Lalat mati. Dan kita lihat ini ceritanya tentu teman-teman ada dalam Al-Qur'an ya. Ada beberapa tempat tapi kalau antum mau baca ada dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 258. Saya bacakan satu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tidak bisa bacain semua ayatnya karena akan panjang ya. Tapi kisah ini semua saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran tentunya dan hadis Nabi SAW. Di antara ayatnya Al-Baqarah 258. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhita alladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Tidakkah engkau melihat orang yang telah berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya? Tadi Namrud dengan Ibrahim lagi debat ya. Bahwasanya orang itu sebenarnya Allah yang kasih kerajaan. Lalu Ibrahim berkata, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Lalu dia bilang, saya juga hidupkan dan mematikan. Dengan cara tadi kalau hadis menjelaskan, dia suruh tangkap 2 orang, satu dibunuh, satu dibiarkan pergi. Lalu Ibrahim berkata, kalau begitu Tuhanku dan Tuhanmu Allah mendatangkan matahari dari timur ke barat, terbit dan terbenam. Apa kau bisa? Maka Allah bilang, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.